wabarakatuh. Salam guru penggerak. Tergerak, bergerak, menggerakkan. Pada kesempatan kali ini, saya Nurul Fitriana, calon guru penggerak Angkatan 9 dari Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur, akan memaparkan kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara pada tugas koneksi antar materi modul 1.1. Saya merupakan calon guru penggerak kelas 156A, di mana Ibu Siti Hani Jubaidah sebagai fasilitator dan Ibu Siti Rohmatul Uma sebagai pengajar praktik. Berikut kesimpulan dan refleksi terhadap pemikiran Ki Hajar Dewantara. Pada kesempatan kali ini, saya akan merefleksi diri saya. Hal yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1 adalah: yang pertama, pembelajaran berpusat pada guru. Sebelum saya mempelajari modul 1.1, saya beranggapan bahwa tugas guru mengarahkan sesuai kehendak guru. Semua murid bisa mengikuti dengan memperhatikan penjelasan guru. Saya belum menyadari bahwasanya guru bukanlah satu-satunya sumber belajar. Murid bisa belajar dari berbagai sumber. Selama ini, saya mendominasi dalam pembelajaran dan murid hanya duduk diam mendengarkan. Kedua, guru kurang memahami karakteristik murid. Selama ini, saya meyakini bahwasanya semua murid sama. Saya menyamaratakan kemampuan anak dengan melakukan pembelajaran di zona nyaman saya. Saya lebih mengutamakan target materi daripada melihat karakteristik dan kebutuhan. Ketiga, ketuntasan belajar siswa hanya dilihat dari KKM dan aspek kognitif saja. Sebelum mempelajari modul, saya berpikir bahwa tugas guru adalah mentransfer pengetahuan saja. Keberhasilan pembelajaran murid jika telah mencapai nilai sesuai dengan target kurikulum dan hanya diukur dari pengetahuannya saja, dalam arti lain mengutamakan aspek kognitif. Padahal ada aspek lain yang perlu diperhatikan. Keempat, pembelajaran budi pekerti hanya diperoleh dari materi pembelajaran agama dan PKN saja. Sebelum mempelajari modul, selama ini saya berpikir bahwasanya penanaman budi pekerti kita berikan siswa pada pelajaran agama dan PPKN. Dalam pelajaran lain, saya belum menerapkan pembelajaran budi pekerti. Namun, setelah mempelajari modul 1.1, hal yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul ini adalah pemikiran yang saya ubah. Yang pertama, meyakini bahwa guru bukanlah satu-satunya sumber belajar murid. Selanjutnya, pembelajaran yang berpusat pada anak. Pembelajaran seharusnya berpusat pada anak. Sebagai subjek adalah yang aktif dalam membangun pengetahuannya sendiri. Mereka memegang kendali. Guru memfasilitasi belajar mereka agar dapat menemukan nilai makna atas apa yang sedang dipelajarinya serta dapat mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, menghargai setiap karakteristik murid. Saya dapat lebih menghargai setiap karakteristik belajar anak. Karena anak terlahir berbeda, setiap individu memiliki keunikannya masing-masing. Setelah mempelajari modul, saya juga berubah perilaku saya, antara lain menerapkan pembelajaran yang berdiferensiasi serta menyenangkan. Dengan mengemas pembelajaran secara berdiferensiasi, memperhatikan karakteristik dan kebutuhan siswa dalam belajar, menjadikan pembelajaran lebih bermakna yang menjawab semua kebutuhan unik setiap pendidik. Selanjutnya, memberi kesempatan pada murid untuk tumbuh sesuai dengan kodratnya.
Kodrat anak dalam pendidikan adalah merdeka dan bermain. Merdeka belajar memberikan kebebasan kepada anak untuk berekspresi, berkarya, tanpa paksaan dan ancaman, maupun hukuman. Guru harus memberikan metode pembelajaran yang menggabungkan dengan kegiatan bermain sambil belajar atau belajar sambil bermain. Selanjutnya, mengarahkan murid untuk belajar sesuai minat dan bakatnya. Memahami bahwasanya setiap anak memiliki keunikan tersendiri, bahwa setiap anak memiliki kebutuhan, minat, dan potensi yang berbeda-beda. Sebagai pendidik, kita mengantarkan anak didik, tumbuh kembangnya anak didik menuju cita-cita yang diharapkan. Dan yang terakhir adalah penanaman budi pekerti pada semua pelajar. Berikut ini adalah hal yang segera saya terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Pertama, pembelajaran dilakukan dengan cara menuntun, bukan menuntut. Menuntun memberikan sebuah bimbingan, menguatkan hal baik yang dimiliki anak, dan menyamarkan hal-hal yang kurang baik dari anak. Kemudian, saya akan merancang pembelajaran yang berdiferensiasi, aktif, kreatif, kolaboratif, serta menyenangkan. Pendidikan yang berorientasi pada kebutuhan anak, sehingga anak dapat berkembang sesuai dengan minat dan bakatnya. Penting bagi guru untuk mengenal dan memahami karakteristik murid. Dengan merancang pembelajaran berdiferensiasi, bermanfaat agar proses belajar mengajar berlangsung dengan sangat baik dan maksimal yang akan berdampak pada masa depan mereka. Sebagai pendidik, kita mengantarkan tumbuh kembangnya anak didik menuju cita-cita yang diharapkan. Selanjutnya, menerapkan konsep merdeka belajar. Merdeka belajar memberikan kebebasan kepada anak untuk berkreasi, berekspresi, inovasi, tanpa paksaan dan ancaman. Guru memberikan metode pembelajaran yang menggabungkan dengan kegiatan bermain sesuai dengan kodrat anak, yaitu bermain. Selanjutnya, pembelajaran tidak hanya berfokus pada kognitif saja, melainkan juga memperhatikan aspek-aspek yang lainnya. Kemudian, pembelajaran berbasis kearifan lokal dan budaya setempat. Dengan mengarahkan murid sesuai dengan lingkungan sekitar, budaya mereka sendiri, hal ini yang akan saya lakukan dengan melakukan kegiatan pembiasaan-pembiasaan baik yang mengarah pada kebudayaan lingkungan. Dan yang terakhir adalah pembelajaran yang mengutamakan budi pekerti. Bahwasanya tugas guru bukan hanya soal mentransfer ilmu saja, lebih dari itu yang terpenting adalah membentuk karakter murid, menumbuhkan budi pekerti. Sebab pengetahuan memang harus dibarengi dengan adab dan perbuatan yang baik pula. Adapun kesimpulannya, dasar-dasar pemikiran Ki Hajar Dewantara harus kita terapkan dalam proses pembelajaran di kelas maupun di sekolah, di antaranya. Yang pertama, pendidikan adalah menuntun sesuai dengan bakat dan minat anak. Selanjutnya, pendidikan sejatinya menghamba pada anak. Pendidikan bukan hanya sekedar akademis saja, namun perlu penanaman budi pekerti. Demikianlah pemaparan saya tentang koneksi antar materi pemikiran filosofi Ki Hajar Dewantara. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.